Halo teman-teman sekolah minggu, Shalom. Seperti biasa, kalau kakak bilang sekolah minggu, kalian jawabnya haleluya. Sekolah minggu, haleluya. Lebih semangat, sekolah minggu, haleluya. Sekali lagi, sekolah minggu, haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar teman-teman? Baik. Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat. Sekalipun kita belum bisa beribadah bersama di gereja, belum bisa bertemu secara langsung, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita dan rasa sukacita kita kepada Tuhan. Saat ini kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Kakak kasih kalian waktu untuk ambil sikap duduk yang baik. Yang masih ngobrol, obrolannya ditahan dulu. Yang masih main-main, mainannya disimpan dulu. Yang masih sambil makan, makanannya bentar dulu ya. Kita mau fokus, kita mau konsentrasi, kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian Yesus sahabatku. Setia. Ku punya sahabat setia yang rela memberikan nyawanya untuk keampunan dosa. Ku dapat damai sejahtera. Yesus sahabatku. Bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami, tiap anak-anak-Mu yang boleh hadir. Kiranya setiap pujian yang boleh kami nyanyikan, setiap tarian yang boleh kami gerakan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga nanti akan mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya cerita Tuhan yang boleh kami dengar dapat kami mengerti, dapat kami memahami, dapat membuat kami semakin dekat lagi, semakin mengasihi lagi Engkau Tuhan. Tuhan, teringat akan teman-teman kami yang sakit. Tuhan, sembuhkan, hanya oleh kuasa tangan-Mu saja teman-teman kami yang sakit bisa sembuh. Dan juga teman-teman kami yang malas, Tuhan ketuk pintu hatinya, supaya di ibadah berikutnya kami bisa kembali bersama-sama beribadah. Tuhan yang baik, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk mama papa kami, untuk keluarga kami dan teman-teman kami. Kiranya Engkau berkati kami semua.
Kami mau menyerahkan ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak mau tanya, siapa sih yang telah menciptakan kita? Siapa? Tuhan, ya benar Tuhan. Baik yang besar atau gemuk, yang kecil atau kurus, yang pendek dan yang tinggi, semua Tuhan ciptakan untuk kemuliaan namanya. Sekarang kakak mau tanya lagi, siapa sih yang mau melayani Tuhan? Saya. Wow, semuanya ya. Bersama Tuhan kita sanggup melayani Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita angkat pujian bersama Tuhan, aku bisa. Big or small, short and tall. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuatku berharga. Bekerja dan berkarya. Bekerja, berkarya bagi kerajaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuatku berharga. Bekerja, berkarya bagi kerajaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta, bekerja bagi kerajaannya. Sa 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 aku bisa. Tak akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta, bekerja bagi kerajaannya. Sa 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 aku bisa. Tak akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Masih bangkit berdiri, kita mau kembali memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus yang kita puji adalah Yesus yang hebat, yang mampu menang atas segala hal dan menang atas semua, termasuk menang atas dosa-dosa kita. Yesusku hebat. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menaklukanku.
hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Wahyu 4 ayat 8 berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Teman-teman boleh ambil sikap duduk yang tenang. Kita mau fokus, mau konsentrasi, mau sungguh-sungguh mendengarkan cerita Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita angkat pujian, kuduslah Tuhan. Tuhan dan Allah kami, Engkau layak terima pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Ya Tuhan dan Allah kami, Tuhan dan Allah kami, Engkau layak terima pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. kudus, kuduslah Tuhan Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Shalom adik-adik. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Ya, sebelum itu Kak Yul mau tanya apa kabar semua yang ada di sana? Ya, semoga sehat-sehat saja. Semoga Tuhan tetap menyertai adik-adik di sana ya. Nah, kita akan mulai belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Adik-adik dapat duduk diam, tenang, ya dengan manis. Ya, kita akan belajar firman Tuhan dan kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah bersama-sama memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat belajar firman Tuhan, walaupun kami hanya via online, tetapi Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau menyertai hamba yang akan memberitakan firman-Mu kepada adik-adik sekalian di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Judul yang diberikan kepada Kak Yol itu, Aku Siap Melayani Tuhan. Nah, aku siap melayani Tuhan. Itu terambil dari Yeremia 1 ayat 4-10. Yuk adik-adik kita baca ya. Yeremia 1 ayat 4-10.
jika sudah mendapatkannya, ya di sini Kayol akan baca ya untuk adik-adik sekalian di rumah. Judulnya Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kiranya kita bersukacita, ya, selalu senantiasa dalam kehidupan kita, ya, melakukan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik di dalam Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita harus bersukacita senantiasa karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Apalagi kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, tadi seperti yang Kayol katakan, kita diberikan judul untuk kita belajar bersama-sama, itu Aku Siap Melayani Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih melayani itu? Bagaimana sih melayani Tuhan itu? Nah, melayani Tuhan bukanlah hal yang mudah adik-adik. Tetapi melayani adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya, adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Yang melayani adalah pekerjaan yang mulia, indah, tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan, untuk dilakukan. Tetapi itu bukan menjadi satu halangan bagi kita sebagai orang percaya ya. Nah, karena di dalam pelayanan itu pasti ada perjuangan, pasti ada tantangan yang harus dijalani dengan sepenuh hati. Apalagi kalau kita berbicara tentang melayani Tuhan. Nah, harus dilakukan dengan sukacita, harus dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, walaupun kita masih kecil adik-adik. Nah, itu tidak menjadi halangan untuk kita tidak melayani Tuhan. Walaupun kita masih kecil, ya, gunakan kesempatan itu untuk dapat melayani Tuhan. Nah, artinya apa adik-adik? Melayani Tuhan itu tidak dibatasi oleh status dan keadaan kita. Kita bisa melayani Tuhan melalui apa? Melalui talenta kita, melalui kemampuan kita, melalui pengetahuan kita. Ya, sekalipun kita masih kecil. Siapa bilang masih kecil ya belum bisa melayani Tuhan? No, zaman sekarang itu sudah banyak sekali anak-anak kecil yang masih muda-muda itu sudah memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Ya, artinya menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dimasyurkan. Nah, dan itu bukan suatu kebetulan loh adik-adik. Ya, ketika kita melayani Tuhan, karena sesungguhnya kita melayani Tuhan itu sudah ditetapkan Tuhan dan dari awal semenjak kita masih di dalam rahim ibu kita, ya, Tuhan sudah menetapkan kita dan menentukan kita, ya, bahwa nanti kelak kita akan menjadi pelayan Tuhan. Nah, kita akan dipakai oleh Tuhan. Nah, kita harus bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Tuhan telah memilih kita untuk melayani Tuhan. Nah, dan kenapa Kayol bilang juga tidak dibatasi oleh keadaan kita. Mau keadaan kita sebagaimanapun, tetapi kalau Tuhan mau pilih kita untuk melayani Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ya, kita akan tetap menjadi pelayan Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, adik-adik, Kayol bilang tidak dibatasi oleh status dan keadaan kita karena apa? Jikalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan akan memperlengkapi kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memelihara kita. Ya, Tuhan akan terus ya ada bagi kita. Dan Dia tidak memandang siapapun untuk dipakai melayani Tuhan, melayani Dia. Nah, sama seperti firman Tuhan tadi yang kita sudah baca. Ya, sama seperti Yeremia yang berkata, Tuhan, aku kan
tidak pandai berbicara dan aku ini masih muda. Ya kan? Tetapi Tuhan bilang apa? Engkau telah aku utus, ya. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Karena dia sudah diutus, dia harus pergi. Dan apalagi? Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Artinya apa adik-adik? Ya, Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah mengutus. Ya, kita harus pergi. Tidak ada alasan, oh, saya tidak pandai berbicara, saya masih muda, tidak ada alasan seperti itu. Karena apa? Tuhan tahu kita, Tuhan mengenal kita, dan tidak mungkin Tuhan sembarangan memilih untuk melayani dia, kan? Nah, itu yang harus kita percaya. Bahwa ketika Tuhan memilih kita untuk melayani dia, pasti kita akan menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan. Nah, terus hal yang selanjutnya, jangan takut adik-adik. Ketika kita sudah diutus untuk melayani Tuhan, ya, dipilih, ditentukan untuk melayani Tuhan, apalagi yang harus kita takutkan? Ya kan? Lakukanlah setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan suruh kepada kita, yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, karena apa? Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu memelihara kita, ya, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak di jalanan kalau Tuhan sudah pakai kita untuk melayani dia, ya kan? Nah, makanya itu kenapa Tuhan menjamah mulut Yeremia dan juga mengulurkan tangannya bagi Yeremia. Ini adalah bentuk penyertaan Tuhan kepada Yeremia sebelum dia pergi melayani dan sebelum dia pergi untuk memberitakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kepada bangsa-bangsa, menjadi seorang nabi. Nah, adik-adik, yang terjadi kepada Yeremia ini adalah panggilan khusus, ya, dari Allah kepada dia sebagai seorang nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, sama seperti Kak Yoel ini dipanggil khusus menjadi seorang hamba Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya, baik kepada orang-orang ataupun juga kepada adik-adik di rumah. Nah, ini adalah panggilan khusus menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, mungkin adik-adik juga punya panggilan khusus itu, doakan dari sekarang. Nah, kelak bisa dipakai Tuhan sama seperti Kak Yoel, sama seperti Bapak Pendeta Asri. Bukan berarti melayani Tuhan itu hanya sebatas menjadi seorang hamba Tuhan seperti Kak Yoel, ya, atau pendeta-pendeta lainnya, bukan seperti itu, adik-adik. Tetapi melayani Tuhan seperti Kak Yoel bilang tadi, tidak dibatasi oleh status dan keadaan kita. Nah, bagaimanapun kita, apapun pekerjaan kita nanti ketika kita besar, melayani Tuhan itu bisa di dalam berbagai macam hal. Ya, melalui pengetahuan kita, kemampuan kita, seperti yang Kak Yoel bilang tadi, ya, dengan talenta kita. Ya, ada yang punya talenta bernyanyi, menari, dan apapun itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu dipakai untuk melayani Tuhan. Intinya adalah memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kembali ke pertanyaan refleksi kita. Siapkah kita untuk melayani Tuhan? Nah, jawabannya adalah, aku harus siap. Aku siap melayani Tuhan. Apapun keadaanku, apapun statusku, ya, bagaimanapun usiaku, muda atau tua pun, muda sampai tua, aku harus melayani Tuhan. Karena apa? Aku sudah dipilih, aku sudah ditentukan, aku sudah ditetapkan Tuhan dari awal, dan aku sudah diutus Tuhan. Maka aku harus siap melayani Tuhan. Oke adik-adik? Nah, jadi firman Tuhan kali ini sampai di sini dengan Kak Yoel di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita tutup dalam doa, ya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menuntun kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk dapat belajar firman Tuhan, dan biarlah Tuhan menuntun setiap hidup kami, agar hidup kami senantiasa terus berserah kepadamu. Kami siap kapanpun ketika Tuhan memanggil kami untuk melayani Tuhan, dan kami siap menggunakan setiap talenta kami untuk melayani-Mu Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Shalom. Nah, Kak Yoel juga ingin bersaksi kepada adik-adik tentang pelayanan Kak Yoel, tentang judul kita juga ini, Aku Siap Melayani Tuhan. Kak Yoel juga penuh dengan pergumulan untuk dapat melayani Tuhan. Apalagi sekarang Kak Yoel ini sudah melayani di Kupang, ya, sudah setahun, praktek 1 tahun. Awal Kak Yoel berpikir bahwa, wah, kayaknya
cukup berat juga kalau melayani di Kupang, tetapi Tuhan juga menyertai Kak Yoel, walaupun pikiran Kak Yoel kemana-mana gitu kan, tetapi ternyata penyertaan Tuhan itu sungguh ada. Nah, sebelum Kak Yoel menjadi seorang hamba Tuhan pun pergumulan juga sungguh luar biasa. Tetapi karena Tuhan memberikan pengertian tentang melayani Tuhan itu, nah, maka Kak Yoel menyerahkan proses yang harus Kak Yoel jalani itu bersama-sama dengan Tuhan, dan semuanya berjalan dengan baik. Nah, adik-adik, sama seperti kisah Yeremia yang kita sudah baca tadi. Ya, Yeremia mengatakan, aku masih muda dan aku sepertinya belum siap gitu kan. Tidak pandai dalam berbicara, tetapi Tuhan katakan apa? Ya, aku sudah mengutusmu, apa yang aku perintahkan kepadamu, lakukanlah. Ya sama seperti itu yang Tuhan katakan kepada Kak Yoel. Ketika Tuhan mengatakan, aku sudah mengutus kamu, pergilah, lakukanlah segala tugas yang kuberikan kepadamu. Ya Kak Yoel harus lakukan itu. Dan Kak Yoel harus siap melakukan pelayanan yang Tuhan berikan kepada Kak Yoel. Karena apa? Karena itu adalah satu kesempatan yang mulia, yang indah, yang Tuhan berikan kepada kita. Kak Yoel sadar Kak Yoel itu penuh dengan kekurangan, kelemahan gitu kan. Tidak mampulah untuk bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Apalagi hamba Tuhan itu tanggung jawabnya besar lah. Ya, tetapi Tuhan membentuk Kak Yoel, Tuhan memperlengkapi Kak Yoel di dalam berbagai macam proses. Ya, baik di dalam kehidupan pribadi Kak Yoel ataupun di dalam studi Kak Yoel. Kak Yoel harus belajar banyak hal di dalam kampus untuk belajar firman Tuhan. Nah, Tuhan memperlengkapi Kak Yoel sehingga yang tadinya Kak Yoel bilang Kak Yoel tidak pandai berbicara, toh akhirnya Kak Yoel bisa berbicara di depan umum. Kak Yoel tadinya malu-malu, tetapi akhirnya Kak Yoel menjadi seorang yang berani berbicara di depan umum. Kak Yoel tadinya takut untuk menanggapi seseorang, tetapi Kak Yoel diberikan keberanian itu. Artinya apa? Ya benar, seperti Tuhan menyertai Yeremia, Tuhan juga menyertai Kak Yoel untuk dituntun sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, di sini Kak Yoel ingin memberitahukan kepada adik-adik sekali lagi bahwa jangan takut, jangan khawatir ketika kita diberikan tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Gunakanlah talenta yang ada. Jangan bilang, aku tidak bisa, tetapi belajarlah untuk bisa. Karena itu untuk Tuhan. Kita dilahirkan untuk memuliakan Tuhan. Kita dilahirkan untuk melayani Tuhan. Jadi, jangan ada alasan apapun. Gitu kan? Tuhan mau mati untuk kita. Toh, masa kita tidak mau berkorban untuk Tuhan? Tuhan mengasihi kita. Toh, masa kita tidak mau mengasihi Tuhan? Makanya itu, gunakan kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, berani. Walaupun kita masih kecil, gunakan talenta yang ada. Sekali lagi, gunakan talenta yang ada. Berkembanglah, bertumbuhlah, sehingga kamu bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Sehingga kata aku siap melayani Tuhan itu benar-benar sungguh siap. Ya, bukan berarti kita mengatakan siap tetapi sebenarnya sesungguhnya kita tidak siap. Ya, tetapi kita harus benar-benar siap. Siap itu dari sungguh-sungguh hati kita. Bukan hanya mulut kita mengatakan siap, tetapi hati kita juga harus siap, benar-benar sungguh mau menerima dan mau melayani Tuhan. Dengan segala sesuatu, resiko apapun di depan, kita harus berani dan siap untuk melayani Tuhan. Nah, tidak mudah, tetapi indah dalam melayani Tuhan. Nah, itu saja yang bisa Kak Yoel saksikan kepada adik-adik sekalian. Kak Yoel juga butuh dukungan doa dari adik-adik, ya, supaya Kak Yoel bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Yang bersyukur sampai titik ini Kak Yoel masih terus dapat hidup melayani Tuhan. Dan Kak Yoel juga berharap adik-adik sekalian yang ada di rumah juga dapat hidup sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Dimulai dari sekarang, kapan lagi kalau tidak sekarang, ya kan? Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom semuanya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengar, semoga bisa membuat kita anak-anak Tuhan semakin mau dan semakin giat melayani Tuhan. Kita mau respon firman Tuhan hari ini, kita mau angkat pujian, panggilan surgawi.
Teman-teman sekolah minggu, challenge hari ini adalah menyanyikan lagu Big or Small dengan musik sekreatif mungkin. Kita lihat contohnya ya. 1, 2, 3. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuatku berharga. Bekerja, berkarya bagi kerajaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, seperti itu contohnya. Dinyanyikan, dimainkan sampai lagu selesai. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman sekolah minggu yang kemarin sudah mengumpulkan challenge dari bintang tamu. Dan sekarang kita mau lihat dokumentasi challenge dari teman-teman semua. Ini dia. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu untuk hari ini, untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, selalu baru setiap hari. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah kami senantiasa bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Pagi hari ini juga kami bersyukur karena kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, terima kasih. Sekalipun kami masih mengadakan ibadah secara online, tapi biarlah sukacita Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan, berkatilah mereka di dalam segala hal, terutama dalam masa studi mereka yang saat ini mereka ikuti juga secara online. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka sukacita, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan agar mereka dapat mengikuti sekolah secara online ini dengan baik dan dengan kekuatan yang daripadamu. Tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan mampukan agar mereka pun dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan, berkatilah mereka. Berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada orang tua yang ada. Berikan juga mereka juga damai sejahtera dalam mendidik anak-anak mereka dengan takut akan Tuhan. Pekerjaan, usaha yang dilakukan oleh orang tua dari anak-anak sekolah minggu, biarlah diberkati juga oleh Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, bahkan keluarga kami yang saat ini sedang menghadapi atau mengalami sakit penyakit apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Dan biarlah mereka tetap memandang dan percaya kepadamu bahwa mujizat masih ada bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami GKPI. Tuhan, terima kasih untuk ibadah new normal yang boleh berlangsung sampai hari ini. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami terus berdoa, biarlah melalui gereja kami banyak orang-orang yang sungguh-sungguh diselamatkan dan percaya kepadamu. Pengurus-pengurus gereja, guru-guru sekolah minggu, hamba Tuhan semuanya, kami percaya Tuhan akan memberkati mereka. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Tuhan, biarlah Engkau Allah yang turut campur tangan untuk hal yang sulit saat yang sedang kami hadapi saat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati para pemerintah yang memikirkan untuk solusi yang terbaik dalam pencegahan virus corona ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong. Dan kami semua masyarakat di Indonesia, biarlah kami juga menjadi masyarakat yang taat kepada perintah-perintah pemerintah,
kami menjaga jarak, memakai masker, dan tidak berkerumunan. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Dan biarlah ketika kami menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini, hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau menerima janji berkat yang daripada-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. 阿明。